Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan pasti salam sehat buat Anda dan keluarga yang berada di rumah dengan Bung Ropan. Tim nasional Indonesia atau tim U20 yang dipersiapkan ke Piala Asia dan Piala Dunia pada tahun depan sudah memainkan pertandingan melawan tim U20 Turki dan hasilnya pasti teman-teman sudah tahu. Tim asuhan Sintayong kalah, menyerah dengan 2-1 ya dari Turki. Sempat ketinggalan dengan 0-2 sebelum ada gol balasan yang dibuat oleh Doni Tri Pamungkas. Dan kita harus mengakui memang keunggulan dari tim U20 setempat. Tapi bagi Sintayong tentunya ini bagus ya. Bagus dalam arti dia bisa melihat di mana kelemahan yang perlu dibenahi ketika Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan itu bertarung melawan tim U20 Turki. Bagaimana untuk bisa beradaptasi dengan gaya permainan tim Eropa? Karena kan di Piala Dunia nantinya bukan tidak mungkin Indonesia itu bisa satu grup dengan wakil-wakil Eropa. Ya, ada 5 wakil Eropa yang akan terjun nantinya di kejuaraan dunia atau Piala Dunia U20 di Indonesia. Nah, inilah pentingnya ketika harus bisa melakukan uji coba di mana kita bukan saja untuk bisa menang, tetapi kalah pun harus bisa dilihat. Ya. Tentang bagaimana transisi permainan tim Indonesia, membuild up serangan, koordinasi di jantung pertahanan atau di lini belakang. Ini kan yang harus dilihat oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh STY. Kemudian komunikasi di lapangan, ya, bagaimana antar pemain ini perpindahan bola dari kaki ke kaki, passing mereka. Ya, ini yang terus dipantau dan pasti dibenahi. Nah, dari kekalahan ini pasti jelas. Dan STY beruntung, maksud saya ya harus bisa melihat di sini. Ya, bagaimana kekurangan-kekurangan tim asuhannya. Dan masih panjang kan, masih ada mungkin laga, ada 3-4 laga lagi untuk uji coba. Dan perlu memang untuk pembenahan ya, yang harus dilakukan oleh STY. Karena kan persiapan-persiapan itu kan, apalagi kalau Piala Asia nantinya sudah sangat dekat di Uzbekistan itu pada bulan Maret. Ya, kalau pada bulan Maret sekarang mungkin hanya tinggal 5 bulan. Ya, kita akan berpacu untuk bisa sampai ke sana. Dan sambil menunggu pemain-pemain naturalisasi yang akan ikut bergabung ya, bersama dengan tim U20 kita. Nah, di sini STY bisa melihat komposisi pemain ya. Karena mungkin saja dalam setiap uji coba dia akan menaruh atau melakukan rotasi-rotasi ya, melihat di semua lini kan, bukan saja di lini belakang atau di tengah sampai ke garis di lini serang. Jadi dia butuh memang starting 11 terbaik yang dipantau dia sebelum dia mendapatkan itu setelah usai melakoni laga-laga uji coba atau TC yang berada di Eropa, baik di Antalya Turki sampai ke nantinya Malaga ya, di Spanyol itu pada 4 Januari ya, 4 Desember ya, 4 Desember ya kan, itu terakhir sebelum balik ke Indonesia. Dan STY berpindah ketika balik ke Indonesia usai membawa tim U20 kita uji coba di Eropa dan latihan, dia harus fokus lagi untuk membesut tim senior kita karena kan harus menghadapi di bulan Desember itu Piala AFF di mana kita berada satu grup dengan Thailand, Kamboja ya, bersama dengan Filipina dan salah satu di antara Brunei Darussalam dan Timor Leste yang akan memainkan playoff. Jadi memang ketat sekali jadwal STY. Pulang belum sempat beristirahat, mungkin hanya 2 minggu beristirahat, sudah 1 minggu bahkan beristirahat. Dia harus memanggil pemain-pemain yang ikut dalam pemusatan latihan nantinya untuk terjun di Piala AFF. Karena target bagi STY kan harus juara setelah kemarin pada 2020 membawa tim muda kita lolos ke final Piala AFF dan kalah dari Thailand di final. Sekarang target itu tidak lagi harus menjadi runner up karena sudah cukup runner up kita kan. Nggak boleh lagi, kita harus juara. Dan ini adalah pertaruhan bagi STY ketika tim nasional senior kita berkembang dengan bagus ya. Wajar kalau kita bisa mentargetkan juara. Apalagi kan Thailand akan main di Indonesia, Kamboja juga akan main di Indonesia, dan 2 pertandingan lawan Filipina maupun salah satu di antara Brunei dan Timor Leste kita keluar. Nah, itu di senior. Sekarang kita balik ke tim U20 kita. Dan STY saya kira senang. Jadi mengatakan bahwa dia melihat dengan gaya permainan kita
ada rasa puas terutama di babak kedua ya. Babak pertama memang oke ya, tidak begitu bagus bermain melawan dengan Turki ya, tapi di babak kedua ada perubahan. Terutama setelah tertinggal dengan 2 gol, makanya kita melakukan ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh STY dan akhirnya kita bisa mendapatkan 1 gol. Tapi sebenarnya pertandingan ini penting dalam arti itu tadi saya bilang, STY bisa melihat langsung di mana ya dia harus bisa melakukan suatu perubahan, pembenahan yang ada, kombinasi di tengah siapa yang lebih bagus, di belakang tentunya dia ingin melihat ya kalau bermain dengan 3 back siapa yang akan ditampilkan, bermain dengan 4 back siapa yang akan dia tampilkan, ya terseru dengan pola atau skema permainan dia, mau dengan 3-4-3 atau dengan 4-4-2, 4-2-3-1 itu terserah, dan disinilah kesempatan buat dia untuk mengukur kelemahan yang ada dalam tim asuhan dia sebelum menuju ke Piala Asia dan Piala Dunia. Nah, kalau bicara dengan Piala Asia kan undian sudah terjadi pada kemarin itu, di mana tim asuhannya itu berada di grup A ya, bersama dengan tuan rumah. Ini tuan rumah kuat nih, Uzbekistan. Ada Irak juga dan Suriah. Tapi STY tetap mengatakan bahwa dia optimis dengan latihan yang ada di Turki dan nantinya lanjut ke Spanyol. Dia yakin untuk bisa mendapatkan tim yang bagus. Apalagi dengan bergabungnya pemain-pemain oke. Nah, ini baik ya dari naturalisasi yang dia datangkan. Kemarin sudah ada 2 yang masuk. Diharapkan memang akan banyak lagi yang akan datang untuk bergabung dengan timnya sehingga tim U20 ini semakin kuat. Boleh dikatakan memang unggulan adalah Uzbek sebagai tuan rumah karena Uzbek ini kan berambisi untuk bisa menjadi juara. Kalau bisa melihat mereka sebelum itu ikut berpartisipasi di grup A di kualifikasi ini. Dan mereka menang semua. 4 kali menang, nggak pernah kalah. Termasuk lawan Arab dan Cina yang lolos akhirnya. Karena kan mereka tidak dihitung. Mereka sudah bisa menjadi juara, sudah bisa menjadi tuan rumah. Jadi hasil apapun yang mereka ikuti untuk partisipasi di grup A, itu luar biasa memang. Dengan hal ini sudah bisa dilihat kekuatan dari Uzbekistan. Tapi tetap STY melihat masih ada peluang untuk lolos. Paling tidak menjadi runner up. Walaupun sana orang bilang masih ada Irak dan Suriah yang kuat, tapi STY harus bisa mengambil ini untuk bisa lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia. Dan saya senang dengan keyakinan, dengan optimisme yang dilakukan oleh STY. Dan pasti juga dia akan terus bisa membangkitkan semangat dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, memotivasi. Karena ini penting setelah mendapatkan pemain-pemain ini sudah bagus dalam segi fisik, stamina mereka, mental juga sudah diasah dengan baik. Kemudian passing-passing yang ini ditata dengan bagus oleh STY dan tim kepelatihan. Nah, pasti STY yakin memang dengan tim asuhannya akan bisa berbuat banyak di Piala Asia. Tinggal tergantung bagaimana untuk memaksimalkan ini dalam tryout di Turki dan di Spanyol. Kita akan nantikan perkembangan selanjutnya dengan tim U20 ini yang ditangani oleh STY karena kan masih ada beberapa pertandingan uji coba lagi untuk pematangan tim nasional U20 kita ini. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.